Ini Bu Bidan, saya itu mau bertanya. Kan anak saya ini sudah masuk usia remaja ya Bu ya. Jadi saya ingin bertanya tentang gimana kesehatan reproduksi pada remaja Ibu. Baik Bu, pertama perkenalkan nama saya Bidan Sherly. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada remaja ya Bu. Yang pertama itu mengenai remaja, ternyata mempunyai beberapa versi sesuai dengan karakteristik biologis ataupun sesuai dengan kebutuhan penggolongannya tersendiri Bu. Pada masa remaja ini merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, fisiologis, dan sosial budaya. Mendefinisikan tentang remaja ini sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Maksudnya dari anak-anak menjadi lebih dewasa gitu Bu. Kemudian secara biologisnya saat orang anak mengalami pubertas dianggap sebagai indikator awal masa remaja. Namun karena tidak adanya pertanda biologis yang berarti untuk menandai berakhirnya masa remaja, maka faktor-faktor sosial seperti pernikahan biasanya digunakan sebagai pertanda untuk memasuki masa dewasa. Tentang kesehatan reproduksi tadi Bu, saya jelaskan sedikit. Kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kemudian kesehatan reproduksi pada remaja ini suatu kondisi yang sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja tersendiri. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Kemudian ada juga Bu masalah pada remaja ini. Salah satu contohnya yaitu ancaman HIV atau AIDS yang menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Dari semua infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja, demikian pula halnya dengan kejadian IMS yang tertinggi di remaja, khususnya remaja perempuan pada kelompok usia 15 sampai 29. Kemudian mengapa kita perlu remaja untuk mengetahui kesehatan reproduksi? Yaitu mengenai agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor gitu Bu. Kemudian dengan informasi yang benar diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja itu salah satunya pengenalan mengenai sistem proses dan fungsi alat reproduksi atau aspek tumbuh gitu Bu. Ada juga fenomena pertumbuhan pada masa remaja menuntut kebutuhan nutrisi yang tertinggi agar tercapai potensi pertumbuhan secara maksimal. Kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi pada masa ini dapat berakibat terlambatnya pematangan seksual dan hambatan pertumbuhan linear. Pada masa ini pula nutrisi penting untuk mencegah terjadinya penyakit kronik yang terkait nutrisi pada masa dewasa kelak seperti kardiovaskuler, DM, kanker, dan osteoporosis. Kemudian masalah nutrisi pada remaja, definisi mikronutrien khususnya anemia. Kan pada remaja ini sering terkena anemia gitu Bu. Serta masalah malnutrisi baik gizi kurang dan perawatan pendek maupun gizi lebih sampai obesitas dengan komorbiditasnya yang keduanya seringkali berkaitan dengan perilaku makan salah
dan gaya hidup gitu Bu. Mungkin itu saja Bu penjelasan tentang kesehatan reproduksi pada remaja ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ada Bu Bidan. Makasih ya Bu Bidan. Sama-sama Bu. Ibu ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Bidan, saya mau bertanya, kalau untuk waktu berlangsungnya masa subur pada wanita itu kapan ya Bu Bidan? Untuk masa subur itu Ibu ya, masa subur itu dimulai sekitar waktu ovulasi, yaitu kira-kira 5 hari sebelum ovulasi terjadi. Nah, biasanya masa subur wanita terjadi sekitar 12-16 hari sebelum masa haid itu berlangsung. Nah, dengan kata lain, rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi terakhir. Nah, namun hal tersebut berlaku bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi teratur 28 hari. Bagi ibu yang memiliki siklus menstruasi berbeda, maka bisa mempelajari dan menghitung kapan masa subur ibu. Nah, apa masih ada yang ibu tanyakan Bu? Kalau untuk sekarang ini kan Bu, kita sering dengar itu ya Bu, adanya kanker serviks gitu ya. Iya. Itu untuk deteksi dininya gimana ya Bu Bidan? Untuk mendeteksi dini kanker serviks itu yaitu usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan tes pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara tepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat, benar-benar sehat, dan dapat seperti sesungguhnya menderita kelainan. Nah, jadi deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan berbagai cara Bu. Ada macam-macam metode deteksi dini kanker serviks, yaitu yang pertama pap smear. Pap smear itu merupakan suatu prosedur pemeriksaan sederhana melalui pemeriksaan sitopologi untuk mengetahui ada perubahan pada daerah serviks atau leher rahim. Pap smear ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan perubahan morfologis dari sel-sel epitel leher rahim yang ditemukan pada keadaan prakanker dan kanker. Jadi pap smear penting bagi wanita yang telah melakukan seksual aktif maupun yang telah divaksinisasi. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan IVA Bu. Nah, IVA itu merupakan tes visual menggunakan larutan asam cuka, asam asetat 3-5%, dan larutan iodium glukol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Daerah yang normal akan berubah warna dengan batasan yang tegas menjadi putih yang mengidentifikasi bahwa leher rahim mungkin memiliki leher prakanker. Nah, tujuan dari pemeriksaan IVA ini adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening kanker serviks. Nah, kanker serviks Ya baru tuh Mbak. Ngerti lah. Ya sudah pada. Oh, Saya bilang Iya ya Cah. jika daerah yang panjang Iya deh. Sudah Pak. nggak merasa. Itu aja ya Bu. Oh ya. Inti-inti Mbak. Ini kan. Tutup. Baik Ibu, itu saja bisa saya jelasi tentang usia masa subur. Apakah ibu-ibu sudah paham? Paham Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Bidan. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, saya ini mau bertanya. Ibu saya ini kulitnya itu sering kering-kering gitu Ibu Bidan. Itu kenapa ya Bu? Sebelumnya umur ibunya udah berapa ya?
65 ya Bu. Kan pada lansia itu ya Bu terdapat perubahan fisiologis. Nah, perubahan fisiologis itu tadi seperti yang ditanyakan Ibu tadi ya Bu, di mana ibunya mengalami kulit yang kering, penipisan rambut, kemudian pendengaran ibunya juga mulai berkurang. Kemudian juga sering terjadinya penurunan curah jantung dan sebagainya. Kemudian juga ada kalau perubahan dari psikologisnya itu seperti perubahan finansial ya Bu, misalnya pendapatan yang berkurang, kemudian dari segi kegiatan atau pekerjaannya, kemudian juga mulai merasakan perubahan pada diri ibunya, misalnya mulai munculnya penyakit-penyakit tertentu, di mana penyakit pada lansia yang biasa kita temui ya Bu, misalnya katarak, hipertensi ya, darah tinggi gitu. Kemudian juga kehilangan pendengaran, maklum kan udah tua gitu. Kemudian juga ada gangguan pernapasan, stroke, dan juga gula darah ya Bu, yang mungkin ibunya mengalami gula darah yang tinggi gitu kan. Kemudian juga ada kolesterol dan badan sendi gitu. Itu aja Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kalau untuk nutrisi untuk ibu udah lansia ini apa Bu? Karena umurnya udah 65 ya tadi, saya sarankan ya Bu, itu makanannya itu yang mengandung protein, misalnya yang berasal dari hewan ya, maupun dari tumbuh-tumbuhan gitu ya Bu, yang banyak mengandung serat, vitamin, dan juga mineral ya Bu, dari sayur dan buah-buahan itu juga bagus untuk ibunya, untuk kesehatannya. Kemudian kalau makanan pokoknya masih nasi ya Bu. Kalau nggak mau makan nasi, kentang juga boleh, atau roti atau umbi-umbian ya Bu, itu juga bagus untuk ibunya. Oh iya Bu, saya ada sedikit info, pada lansia ini juga ada pelayanan kesehatan ya Bu, berupa posyandu bagi lansia, di mana pada posyandu ini nanti ibu akan mendapatkan sebuah pelayanan kesehatan gitu. Itu nanti tuh dicatat ya data-data mulai dari kebiasaan sehari-hari dan sebagainya ya, baik itu mulai dari dalam rumah gitu kan, dari tempat tidurnya, gimana aktivitasnya gitu kan Bu. Kemudian nanti juga ada pemeriksaan kesehatan bagi ibunya, baik dari kondisi luar maupun dari dalam ya Bu. Kemudian juga nanti ibunya nanti juga mendapatkan makanan tambahan gitu. Nah, dari posyandu nanti dikasih makanan, dan juga adanya olahraga ya Bu, supaya ibunya menjadi lebih sehat. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya jelaskan. Apa bisa dipahami? Bisa Bu.